Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamda wa syukra lillah, salatu wa salaman ala nabiyir rahmah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya, marilah sejenak kita mengulang kaji beberapa hal menyangkut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ulangan tersebut bertambah ma'rifat kitanya dan bertambah pengenalan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau teringat kembali terhadap puan mantong yang mungkin sudah terlupakan. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalu ma khalaqallah ruhi, yang pertama sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ruhku, menan dipegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau pada hadis yang lain Rasulullah nepegah awalu ma khalaqallahu subhanahu wa ta'ala nuru nabika ya Jabir. Yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nur nabimu, wahai Jabir. Tak kala itu Rasulullah nepegah hadisnya pada seorang sahabat yang namanya Jabir, maka jihnekeun nur nabimu, wahai Jabir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kuntu awwala nabiyyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'si. Aku adalah nabi yang paling awal diciptakan, namun yang paling terakhir diutus ke atas permukaan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi,
laulaka ya Muhammad lama khalaqtul kauna. Seandainya tidak aku ciptakan engkau wahai Muhammad, nescaya sungguh tidak aku ciptakan semua keadaan ini. Maka daripada hadis-hadis tersebut, para ulama menyimpulkan yang bahwa yang paling awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nur ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari situlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala ruh yang lain sehingga nur ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan asal daripada segala makhluk, merupakan induk daripada segala makhluk, sehingga dalam sebuah riwayat tak kala Nabi Adam berjumpa dengan Rasulullah, maka Nabi Adam berkata, ya aba ma'naya wa ibna surati, wahai ayah ruhku dan jiwaku dan anak daripada tubuhku. Rasulullah ataupun Nabi Adam tatkala menyapa Rasulullah dengan sebutan bapak ruhku, bapak jiwaku, dan dengan sebutan anak daripada tubuhku ataupun daripada surahku, sehingga salah satu daripada sebab atau alasan penamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Nabiyul Ummi adalah karena Rasulullah ummi daripada segala makhluk ataupun induk daripada segala makhluk. Maka dari situ kita cok kesimpulan yang bahwa sebagaimana Nabiullah Adam merupakan bapa segala tubuh manusia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bapa ataupun induk daripada segala ruh manusia ini. Maka dari Rasulullah, dari nur ruh Rasulullah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semua makhluk, sebagaimana Allah menciptakan pohon daripada bibit, Allah menciptakan melahirkan anak daripada seorang ayah. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak sanggup menciptakan makhluk secara langsung, tidak daripada satu asal. Kan tetapi begitulah sunnatullah, begitulah hukum dan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah berlaku. Maka pantas dan sangat berhikmah tatkala Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kitanya umatnya, pada kitanya hambanya untuk mensyukuri dengan cara berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap permulaan nikmat
dikarenakan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala diciptakan daripada nur ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum setiap nikmat, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua nikmat dan semua makhluk ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rafa'na laka dzikrak." Dan sudah kami angkat namamu wahai Muhammad setinggi-tingginya. Artinya, di mana saja aku perintahkan sebut namaku, di situ aku perintahkan menyebut namamu wahai Muhammad. Sebelum makan, Allah perintahkan memuji Allah, dan Allah perintahkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tidur begitu pula, sebelum belajar, sebelum mengajar, sebelum melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang bagus, semuanya dianjurkan, diperintahkan oleh Allah untuk memuji Allah sebelumnya dan berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang menciptakan semuanya dan karena Rasulullah merupakan asal daripada segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sabda Rasulullah, "Kullu amrin zibalin la yubda'u bihamdillah wa huwa aqta'." Kullu amrin zibalin la yubda'u bisalati alayya fahuwa abatar. Seluruh perkara yang terpuji, yang baik, yang tidak diawali dengan memuji Allah, maka perkara itu kurang barakah, kurang kebaikan. Begitu pula setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan berselawat terhadapku, maka perkara itu pun tidak ada berkah ataupun kurang berkah. Yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana Nabiyyur Rahmah." Aku adalah seorang Nabi Rahmah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana rahmatun muhdah." Aku hanyalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelahirannya merupakan rahmah. Tubuh dan jiwanya pun merupakan rahmah. Dan akhlak-akhlaknya yang mulia juga rahmah. Sehingga kehidupan dan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua menjadi rahmah bagi segenap makhluk. Kelahiran Rasulullah semenjak Allah Subhanahu wa taala nenek pelahir wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke permukaan bumi, necok tanah di Madinah,
oleh Jibril dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanah itu tepat pada perkuburan Rasulullah yang sekarang ini. Kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanah itu menjadi nur ataupun bibit daripada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dititip dalam sulbi Nabi Adam alaihi salam. Kemudian daripada Nabi Adam turun kepada sulbi anak Nabi Adam, turun lagi sampai pada akhirnya turun kepada ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah, sampai dikandung oleh ibunda Rasulullah yaitu Aminah, sampai Rasulullah lahir disusui oleh Suwaibah, disusui oleh Halimatus Sa'diyah, dipelihara oleh pakwanya yaitu Abu Talib, dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib. Semua orang yang menjadi sangkut paut atas kelahiran Rasulullah menjadi mulia, menjadi rahmah dan menjadi berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Madum orang yang silsilah yang menjadi pemangku yang mengandung unsur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai lahir adalah orang-orang yang mulia. Mulia dengan sebab di dalam sulbi ganyan ada membawa unsur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang yang mengandungnya, orang yang melahirkannya, yaitu ibunda dan ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang-orang itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada yang menyusuinya Halimatus Sa'diyah, terkenal dengan orang yang miskin, orang yang sengsara dalam kehidupan, orang yang menderita penyakit kanker payudara, tapi dengan menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit itu sembuh, penderitaan hilang, sampai kehidupannya sangatlah bahagia, sangatlah penuh dengan berkah dan rahmat. Begitu pula Suwaibah, begitu pula Abdul Muttalib, dan begitu pula kawan-kawan Rasulullah yang semenjak kecil. Semua yang menyusui bersama Rasulullah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jadi sahabat-sahabat yang mulia di sisi Allah. Apakah itu Abu Salamah yang sabah susu dengan Rasulullah Halimatus Sa'diyah sampai kepada saudara-saudara susu yang lain, sampai ibu susu Rasulullah Halimatus Sa'diyah menjadi orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kawan-kawan akrab Rasulullah semenjak daripada kecil seperti Abu Bakar, semua yang berhubungan dekat dengan Rasulullah adalah menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan berkat rahmat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula akhlak daripada Rasulullah sebagaimana digambarkan dalam hadis Rasulullah khuluqul Quran. Rasulullah akhlaknya persis seperti Al-Quran. Al-Quran menjadi petunjuk kepada umat, akhlak Rasulullah menjadi petunjuk kepada umat. Al-Quran menjadi syifa kesembuhan kepada umat. Akhlak Rasulullah pun menjadi kesembuhan kepada umat. Bahkan
bagian tubuh Rasulullah pun menjadi kesembuhan kepada umat. Air lidah Rasulullah kesembuhan bagi penyakit. Sahabat khususnya Sayyidina Ali tak kala menderita sakit mata, kesembuhan dengan air ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kehausan dan dahaga, lemah, sangat lelah dalam berperang, sembuh dengan air yang keluar daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang terjadi di peperangan Tabuk dan di peperangan yang lain-lain yang dihadiri oleh Rasulullah bersama para sahabat. Sampai kepada darah Rasulullah merupakan suci ataupun tidak bernajis. Apabila gendong darah Rasulullah pada pakaian, maka sah sembahyang. Dan Rasulullah antara lain darah bekamnya banyak diminum oleh para sahabat, dan tidak pernah Rasulullah mengingkari ataupun melarang, karena darah tersebut adalah suci dan darah tersebut merupakan sebab tidak dimakan oleh neraka orang yang minum darah tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis, neraka akan dipajuh pada orang yang di dalam tubuhnya ada bagian daripada tubuhku. Dalam tubuhnya ada air ludahku, dalam tubuhnya ada darahku, maka tubuh itu han dipajuh oleh neraka, han tamong neraka nepegah le Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah bahagia orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istrinya, anak cucunya, para sahabatnya, yang kebanyakan sempat menelan air liur ataupun air mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik tatkala gepecicap watelahi banyak sahabat-sahabat kecil yang kelahirannya nepecicap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Ibnu Abbas, seperti Ibnu Zubair dan lain-lain, yang semuanya menjadi para sahabat dan ulama terkemuka yang nepecicap dengan il ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak juga Rasulullah yang minum dengan para sahabat. Rasulullah dan para sahabat minum dalam sangkir yang satu, gejib betul-betul siapa leh gejib li Rasulullah. Ini adalah menyimpan keberkahan yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis, tidak akan dipajuh oleh neraka orang yang di dalam tubuhnya ada bagian daripada tubuhku. Jadi sekurang-kurangnya para sahabat netemejib ia yang bekas gejib oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, netemejib ia jaro Rasulullah, iaitu bit daripada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bena orang yang ikut dalam perang Tabuk, yang cukup sengsara peperangan yang dihadiri oleh para sahabat, itulah perang Tabuk. Cukup jera para sahabat. Tapi pada sahabat semuanya yang ikut perang Tabuk merumpau rahmat mutemejib ia jaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muteme berwudu lam dengan ia jaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inan merupakan rahmat yang paling raya. Oleh karena itu, maka sudah sangat layak dan sangat wajar bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk banyak bersyukur dan banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang secara hakikat Rasulullah merupakan
induk ataupun bapa daripada segala jiwa gedanya, dan juga Rasulullah merupakan bapa bagi segala ruh gedaya dan segala akhlak dan agama gedaya. Sehingga Rasulullah nepegah, innama ana lakum bimasabatil walid, hanya saja aku laksana bapa bagi kamu semua. Lungnya lagi bapa awakkah mendum nepegah oleh Rasulullah. Bahkan nepegah di dalam ayat Al-Quran, Ar-Rasul aula bil mu'minin min anfusihim wa aswajihim. Rasulullah lebih berhak kita takdim, lebih berhak kita balas jasa dan kita cintai ketimbang daripada diri kita sendiri, ketimbang daripada keluarga urungsi yang melahirkan kita sendiri. Karena Rasulullah merupakan abu daripada segala-galanya, dan Rasulullah merupakan abu bagi kita dalam mendidik kita umat-umatnya. Para hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, abdi lam tashkur li lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitun ni'mata alaihi. Wahai hambaku, engkau belum dihitung bersyukur kepadaku sebelum engkau bersyukur kepada orang yang aku alirkan nikmatku di atas tangannya. Segala mengedaya bersyukur pada Rasulullah, kedaya hana dikira oleh Allah seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ulangan singkatnya jadi ke penambahan pengenalan kedaya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ke kedaya orang yang betul bersyukur pada Allah dengan bersyukur pada Rasulullah, dengan mencintai Rasulullah, dan dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan dengan banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dziril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa qad fasal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.